Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Samsinar, kedua Salma, ketiga Anita Dewi Putri, keempat Anindya Nadia Apsarini, dan yang terakhir saya sendiri Anissa Sabrina. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran matematika realistik. Materi pertama, sejarah pendidikan matematika realistik. Realistic Mathematics Education atau disingkat dengan RME pertama kali diperkenalkan di Belanda pada tahun 1971 oleh Profesor Hans Freudenthal. Beliau ini merupakan seorang ahli pendidikan dan seorang ahli matematika. Pembelajaran ini sendiri dikembangkan di institut yang didirikannya yaitu Freudenthal. Institut ini bergerak dalam bidang pendidikan matematika dan bagaimana seharusnya mengajarkan matematika. Selanjutnya, pada masa itu pendidikan di Belanda masih bersifat behavioristik dan tertutup. Artinya, pembelajaran tersebut masih berfokus terhadap guru, sehingga banyak siswa tidak paham mengenai materi maupun konsep matematika yang telah diajarkan. Oleh karena itu, melalui teorinya, Freudenthal menyatakan bahwa matematika adalah human activity atau aktivitas manusia. Ia mengemukakan bahwa siswa tidak boleh dipandang sebagai penerima pasif yang menerima matematika sebagai barang jadi. Menurutnya, pembelajaran matematika harus diarahkan agar siswa dapat menggunakan berbagai macam situasi dan kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu, guru matematika harus berupaya mengangkat persoalan-persoalan terkait konsep-konsep matematika yang diajarkan. Melalui RME ini, maka upaya guru untuk mengangkat persoalan-persoalan terkait konsep matematika melalui realistik. Realistik di sini yang bisa dibayangkan oleh siswa, sehingga siswa dapat menemukan kembali ide dan konsep matematika dan akan lebih mudah memahami materi yang telah diajarkan. Oleh karena itu, model pembelajaran matematika realistik ini masih digunakan dan berkembang hingga saat ini. Karakteristik. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual atau the use of context. Pembelajaran matematika diawali dengan masalah kontekstual sehingga memungkinkan siswa menggunakan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya secara langsung. Masalah kontekstual dalam pembelajaran matematika realistik memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, untuk membantu siswa menggunakan konsep matematika. Yang kedua, untuk membentuk model dasar matematika dalam mendukung pola pikir siswa bermatematika. Yang ketiga, untuk memanfaatkan realitas sebagai sumber aplikasi matematika. Dan yang keempat, untuk melatih kemampuan siswa khususnya dalam menerapkan matematika pada situasi nyata atau realitas. Yang kedua, menggunakan berbagai model, use models bringing by vertical instrument. Artinya, permasalahan atau ide dalam matematika dapat dinyatakan dalam bentuk model, baik model dari situasi nyata maupun model yang mengarah ke tingkat abstrak. Yang ketiga, kontribusi siswa, student contribution. Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membantu memecahkan masalah dengan menyumbangkan gagasan maupun pemikirannya. Dengan kata lain, kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran datang dari siswa. Semua pikiran atau pendapat siswa sangat diperhatikan dan dihargai. Yang keempat, interaktif atau interactivity. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, serta siswa dengan perangkat pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika realistik. Yang kelima, keterkaitan entertainment. Struktur dan konsep matematika saling berkaitan. Biasanya suatu topik dalam pembelajaran dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran. Baiklah, kita masuk ke dalam komponen model pembelajaran matematika, di mana di komponen ini ada termasuk sintaks, prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Kita mulai dari sintaks.
Sintak ini ada 6 bagian, di mana ada memotivasi siswa, ada mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, ada juga memulai pelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real untuk siswa dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pelajaran secara bermakna. Yang keempat, ada permasalahan yang diberikan, tentunya harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut. Lalu yang kelima, ada siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau masalah yang diajukan. Yang terakhir, yang keenam, ada pengajaran berlangsung secara interaktif. Siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya, setuju terhadap jawaban temannya atau menyatakan ketidaksetujuannya, mencari alternatif sesuai penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pelajarannya. Prinsip reaksi menurut Yuwono 2007. Beberapa perilaku guru atau prinsip-prinsip reaksi yang diharapkan dalam pembelajaran matematika realistik salah satunya adalah sebagai berikut, di mana guru menjaga suasana kelas agar kondusif. Untuk kegiatan pembelajaran, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki motivasi mengikuti pembelajaran. Nah, guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi siswa tersebut. Kemudian, kegiatan di sini dapat berupa mengawali proses pembelajaran dari pengalaman yang telah dipunyai siswa, mengaitkan masalah yang akan dibahas dengan lingkungan siswanya, dan memberikan motivasi memanfaatkan permasalahan yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk lagi di sistem sosial. Di sistem sosial ini, dalam pembelajaran matematika realistik, itu dikembangkan suasana pembelajaran yang terbuka dan demokratis. Interaksi antar siswa dalam melakukan aktivitas belajar pada fase mendapatkan penekanan penting. Guru berfungsi sebagai pendamping dan memfasilitasi agar interaksi antar siswa dalam semua aktivitas pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Nah, siswa dapat berdiskusi dengan sesama siswa lainnya dan mengajukan pertanyaan kepada guru. Pada tahap awal posisi guru lebih banyak di depan kelas. Tempat guru memberikan pengantar, mengingatkan pengetahuan prasyarat yang harus diingatkan siswa. Bila diperlukan, guru dapat mengecek secara acak tugas rumah siswa. Pada tahap selanjutnya, posisi guru di sekitar siswa atau berkeliling kelas, berjalan dari siswa yang satu ke siswa yang lain. Pada akhir pembelajaran, guru kembali ke depan kelas, tempat dia memimpin diskusi kelas untuk menghasilkan konsep atau teorema. Dan yang terakhir dari komponen model ini yaitu sistem pendukung. Nah, sistem pendukung pada matematika realistik ini yaitu memerlukan sejumlah bahan dan media yang sesuai. Untuk setiap pokok bahasan diperlukan buku pegangan guru, bahan ajar realistik bagi siswanya, itu baik berupa buku siswa, handout, atau sebagainya yang lain-lain. Lalu ada LKS, ada perangkat evaluasi, dan ada media pembelajaran yang relevan. Berbagai komponen pendukung tersebut dikembangkan sesuai karakteristik dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika realistik, sehingga mendukung kelancaran pembelajaran. Perangkat pembelajaran siswa ini, baik buku siswa maupun LKS, penting bagi siswa agar mereka dapat mengetahui atau mengikuti pembelajaran matematika dengan lebih mudah dan termotivasi.
sehingga perangkat penilaian dan media pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajarnya, yang sesuai karena sebagai prinsip dan karakteristik pembelajaran matematika realistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pembelajaran matematika di SMP atau SMA dengan menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Berdasarkan jurnal yang kami dapat, itu menggunakan 2 pertemuan. Pertemuan pertama dikenakan pada tanggal 14 April 2020, tepatnya di hari Selasa, dan sesuai jadwal yang dibuat oleh kurikulum. Matematika ditetapkan pada hari Selasa dengan tujuan pembelajaran melalui daring dengan model private classroom dan problem-based learning. Di sini, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dengan menggunakan komik matematika digital. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, beliau memandu mereka melakukan doa bersama, mengecek kehadiran mereka dengan menuliskan komentar hadir, dan mereka antusias sekali dan lumayan ada beberapa orang yang aktif, hanya ada beberapa siswa yang diam saja dan tidak berkomentar. Kemudian beliau menyampaikan tujuan pembelajarannya, materi yang akan diberikan, menyiapkan dan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah, dan menjelaskan rubrik penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan atau hasil karya siswa melalui Google Classroom. Beliau mengirimkan ke Google Classroom materi hari itu, yaitu tentang statistika berupa komik matematika digital dengan file PDF. Mereka antusias sekali membaca komiknya. Beliau pun lihat dengan komentar-komentar langsung dari mereka, dan beliau meminta mereka mengamati, membaca, dan memahami isinya, dan bertanya jika tidak mengerti, dan meminta mereka menyajikan hasil pemecahan yang mereka dapat setelah menjawab pertanyaan yang ada di komik matematika digital dalam link Google Form yang sudah beliau berikan. Nah, di pertemuan yang kedua itu jatuh pada hari Selasa tanggal 21 April 2020. Beliau menugaskan kepada mereka untuk membuat proyek penelitian berupa survei. Mereka berperan seolah-olah sebagai peneliti muda yang akan melakukan penelitian. Tujuan pembelajarannya ialah siswa dapat menganalisis data dengan membuat survei dan menyajikan data dalam bentuk Google Slide. Sebelumnya, beliau beri penjelasan cara melakukan survei dengan memberikan video tutorial yang beliau buat. Beliau beri contoh Google Slide yang mereka bisa unduh di link Google Classroom. Mereka bebas mencari data serta materi yang ingin mereka survei. Mereka bebas mengekspresikan apa yang ingin mereka teliti. Pada model pembelajaran kali ini adalah hal yang baru bagi mereka dan juga bagi beliau tersendiri sebagai guru. Beliau sangat terinspirasi setelah mengikuti Indonesia Edu Webinars yang diselenggarakan di Revo dan bekerja sama dengan Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Dari cerita, kami menyimpulkan bahwa komponen modelnya terdiri dari sintaknya, yaitu memandu siswa untuk doa bersama, mengecek kehadiran siswa dengan menulis komentar hadir pada kolom komentar, menyampaikan tujuan pembelajaran, materi yang akan diberikan, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah, dan menjelaskan rubrik penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan atau hasil karya siswa melalui Google Classroom. Mengirimkan ke Google Classroom materi hari ini, yaitu statistika berupa komik. Nah, matematika digital dengan file PDF. Dan terakhir, meminta siswa mengamati, membaca, dan memahami isinya.